Oke, lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan nilai dari besaran-besaran berikut ini ya. Ada 4 pernyataan. Jika panjang gelombang dan periode gelombang berturut-turut 2 meter dan 4 sekon, maka nilai besaran yang tepat terdapat pada angka berapa saja. Nah, coba kita cek pernyataan nomor 1. Konstanta gelombang sebesar pi radian per meter. Konstanta gelombang itu simbolnya adalah K, ya Dek ya. Ada yang masih ingat rumus untuk menghitung konstanta gelombang itu apa? Tentu masih ingat ya, karena rumusnya simpel sekali ini. Jadi K sama dengan 2pi dibagi dengan lambda. Apa itu lambda? Lambda adalah panjang gelombang atau panjang satu gelombang. Nah, di soal kita kali ini datanya sudah lengkap ya. Jadi untuk panjang gelombang atau lambda diketahui 2 meter, lalu periode gelombang atau T besar ya diketahui sama dengan 4 sekon. Nah, berarti untuk menghitung konstanta gelombang ya tinggal kita masukkan aja ini angkanya. Jadi K sama dengan 2pi dibagi 2 ya. Lalu duanya ini boleh dicoret atas dan bawah sehingga nanti kita akan dapatkan K sama dengan pi radian per meter. Ya, berarti nomor 1 ini merupakan pernyataan yang benar. Sekarang kita cek pernyataan nomor 2. Amplitudo interferensi maksimum jika fase sudut gelombang 180 derajat. Ya, ada interferensi maksimum, nanti ada interferensi minimum. Oh ya, ini mestinya beda sudut fase gelombang. Ya deh ya, beda sudut fase gelombang itu simbolnya adalah delta theta. Nah, interferensi maksimum atau interferensi yang saling menguatkan itu syaratnya adalah jika ada dua gelombang dan kedua gelombang tersebut berbeda fase 0 derajat, kemudian 360 derajat, 720 derajat, dan seterusnya. Ya, pokoknya kelipatan satu gelombang. Nah, satu gelombang itu kan 360 derajat. Jadi, nomor 2 ini jelas merupakan pernyataan yang salah. Nah, kalau 180 derajat, justru nanti akan terjadi interferensi minimum. Ya, sifatnya saling melemahkan. Atau saya tulis ini ya, supaya enak dipakai belajar. Jadi, interferensi maksimum ya deh ya, atau saling menguatkan. Nah, itu syaratnya adalah delta theta ya deh ya, harus sama dengan 0 derajat. Ya ini sefase. Nah, kata lainnya sefase ya. Kemudian 360 derajat, lalu 720 derajat dan seterusnya ya. Atau kalau kita nyatakan dalam satuan radian, ya deh ya, berarti ini 0 radian, lalu 2 pi radian, 4 pi radian, 6 pi radian, 8 pi radian, dan seterusnya. Ya, sehingga akan terjadi apa? Terjadi interferensi maksimum atau saling menguatkan. Oke, berarti nomor 2 ini salah, ya, bukan 180 derajat. Kita ke kita ke pernyataan nomor 3. Kecepatan sudut gelombang sebesar 0,5 pi radian per sekon. Nah, kecepatan sudut gelombang itu simbolnya adalah omega. Nah, atau sebelum kita lanjutkan ya, dulu ketika adik belajar tentang gelombang berjalan ya, di awal tentunya kalian akan belajar yang namanya persamaan umum gelombang berjalan. Jadi Y itu sama dengan A kali sin dalam kurung omega T plus minus Kx, ya kan? Y itu adalah simpangan, A itu adalah simpangan terjauh, yaitu amplitudo, ya dek ya. Lalu omega itu adalah kecepatan sudut. Nah, ini yang dicari ya, kecepatan sudut. Satuannya nanti radian per sekon. T ini adalah waktu, jelas ya, ini T kecil, bedakan dengan T besar. Kemudian di sini K, konstanta gelombang tadi sudah ketemu ya, pi radian per meter. X itu merupakan jarak titik yang kita amati terhadap posisi mula-mula. Lalu di sini ada tanda plus minus. Ya, ini sekedar mengingatkan aja ya. Plus minus itu mau menyatakan arah perambatan gelombang, ya. Nah, sebenarnya soal-soal berkaitan dengan persamaan gelombang ini sudah sangat sering kita bahas ya di video-video sebelumnya. Nah, mungkin bagi adik-adik yang belum menyaksikan video sebelumnya dapat dicek di playlist ya. Ini sudah lengkap. Mungkin nanti saya lampirkan ya di deskripsi dari video kita kali ini di bawah ya, linknya, atau nanti saya munculkan di bagian akhir dari video kita kali ini. Oke lah, kita kembali ke pernyataan nomor 3 ya. Nah, untuk menghitung kecepatan sudut omega ya deh ya,
Rumusnya itu ada dua, bisa 2pi per T ya, atau 2pi dikalikan dengan F. Nah, kita pakai yang 2pi per T. Kenapa? Karena di soal yang diketahui adalah periode. Nah, periode itu kan T besar. Oke, kalau 2pi kali F berarti ini 2pi kali frekuensi. Ya kan, kita harus hitung dulu frekuensinya berapa. Sebenarnya ya gampang aja karena frekuensi itu kan 1 per T. Nah, tapi kalau ada yang lebih gampang, kenapa tidak? Ya, Dek, ya. Jadi omega sama dengan 2pi, ini langsung aja kita bagi dengan 4. Nah, 2 per 4 itu kan sama dengan 1 per 2 kalau disederhanakan. Nah, 1 per 2 itu 0,5, ya sudah, berarti omega sama dengan 0,5 pi radian per sekon. Berarti nomor 3 ini merupakan pernyataan yang benar. Oh ya, sebenarnya karena ini merupakan tipikal soal SBMPTN, ya Dek ya, seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Ketika nomor 1 ini merupakan pernyataan yang benar, nomor 2 ini merupakan pernyataan yang salah, sebenarnya kita tidak perlu repot-repot untuk ngecek pernyataan nomor 3 dan nomor 4. Ya, karena pasti nomor 3 ini merupakan pernyataan yang benar, nomor 4 ini pasti merupakan pernyataan yang salah. Ya, sehingga langsung aja ini kalau mengerjakan soal SBMPTN, ya langsung aja nanti yang dipilih adalah opsi yang B. Ya, kalau A itu 1, 2, 3, benar. Kalau B itu 1 dan 3. Ya, kalau C itu 2 dan 4, D itu 4 saja, kalau itu semuanya benar. Ya, itu kalau E. Nah, berarti ini jawabannya ya B sebenarnya. Ya, Dek ya. Tetapi karena kita sekarang sedang belajar, ya sudahlah, kita akan cek aja ini ya, nomor 4. Nah, cepat rambat gelombang sebesar 2 meter per sekon. Cepat rambat itu V. Masih ingat rumusnya apa untuk menghitung cepat rambat gelombang? Jadi V itu sama dengan lambda dibagi dengan T. Ya, panjang gelombang dibagi dengan periode. Nah, untuk cara mengingatnya, adik-adik cukup ingat rumus untuk menghitung kecepatan pada gerak lurus. Jadi ya, kalau pada gerak lurus, apa rumus untuk menghitung kecepatan? Kecepatan adalah jarak dibagi dengan waktu, ya kan? Lah, jarak itu kan identik dengan panjang gelombang. Sementara waktu itu identik dengan periode, karena periode itu kan juga waktu. Waktu untuk membentuk satu gelombang. Nah, itulah yang disebut sebagai periode. Sehingga rumus untuk menghitung kecepatan, ya lambda dibagi dengan T. Ya, Dek ya. Oke, langsung aja nih kita masukkan angkanya. Lambdanya 2 meter, sementara T-nya 4. Nah, 2 per 4 kan sama dengan setengah. Setengah apa? Ya setengah meter per sekon atau 0,5 meter per sekon. Ya, Dek ya. Berarti nomor 4 ini merupakan pernyataan yang salah. Oke, jadi jawaban untuk soal kita kali ini adalah yang B. Demikian tadi adalah pembahasan untuk soal kita kali ini ya. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Jika ada kesulitan, ada pertanyaan, tulislah di kolom komentar. Sampai ketemu di video pembahasan soal berikutnya.